Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 2018-12-111. Saya dari kelas 6B, mahasiswa Universitas Murai Kudus. Profesi yang saya pilih adalah akuntansi proyek atau project accounting. Akuntansi ini bekerja berdasarkan proyek per proyek. Akuntan proyek bertugas mengawasi semua aspek proyek yang mungkin mempengaruhi biaya keseluruhan, termasuk menyiapkan dan mengumpulkan faktur, menyetujui biaya, memverifikasi jam bekerja karyawan, merencanakan dan memelihara anggaran, dan memastikan tim memenuhi tanggal waktu proyek. Ada banyak jenis proyek yang dapat dikerjakan oleh akuntan proyek, mulai dari peluncuran produk baru hingga pembangunan fasilitas baru. Akuntan proyek biasanya bekerja dengan manajer proyek dan kolega profesional lainnya. Itu penjelasan dari profesi yang saya pilih. Selanjutnya ada materi yang akan saya jelaskan adalah pengambilan keputusan etis praktis. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis sebagai respon terhadap keputusan yang dapat dipertahankan secara etis. Kerangka ini menyertakan persyaratan tradisional untuk profitabilitas dan legalitas, serta persyaratan yang dapat ditampilkan. Filosofi secara penting dan baru-baru ini ditentukan oleh pemangku kepentingan. Kerangka kerja pengambilan keputusan atau EDM menilai etikalitas keputusan adalah tindakan yang dibuat dengan melihat a. konsekuensi atau diciptakan optimis baik dalam hal manfaat atau biaya, b. hak dan kewajiban yang dikenakan dampak, c. keadilan yang terlibat, d. motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Shift test dan aturan praktis umum. Tes awal etikalitas sebuah keputusan. Pendekatan filosofi memberikan dasar bagi pendekatan keputusan praktis dan bantuan yang berguna, meskipun sebagai besar eksekutif dan akuntan profesional tidak menyadari bagaimana dan mengapa demikian. Shift test untuk pengambilan keputusan etis. Akankah saya bangga dengan keputusan ini? Akankah saya ibu bangga dengan keputusan ini? Pendekatan dan kriteria pembuatan keputusan etis. Konsekuensi, utilitas, menguntungkan, manfaat, biaya, resiko, disesuaikan, tugas, hak dan keadilan, tugas fidusia, hak individu, keadilan dan legalitas, harapan kebajikan, karakter integritasi, keberanian, proses penilaian dampak yang tidak dapat dikuantifikasi, keadilan di antara pemangku kepentingan, kepedulian atas perlakuan yang
adil telah menjadi perhatian masyarakat baru-baru ini mengenai isu-isu seperti diskriminasi terhadap perempuan dan hal yang lainnya yang menyangkut perekrutan. Selanjutnya, hak pengambilan kepentingan. Sebuah keputusan hanya akan dianggap etis jika dampaknya tidak mengganggu hak para pemangku kepentingan dan hak si pembuat keputusan. Analisis dampak pemangku kepentingan. Pendekatan tradisional pengambilan keputusan. Yang pertama, menguntungkan. Yang kedua, sah di mata hukum. Yang ketiga, adil. Yang keempat, benar. Yang kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan lebih lanjut. Memperluas. Selanjutnya, memperluas dan memadukan pendekatan tradisional. Hal ini dilakukan karena masalah etika yang muncul mungkin tidak sesuai dengan salah satu pendekatan. Oleh karena itu, dapat dikombinasikan satu pendekatan dengan yang lain. Modifikasi pendekatan tradisional. Analisis dampak pemangku kepentingan. Yang pertama, mengapa mempertimbangkan harapan, motivasi, dan perilaku. Karena motivasi ini yang didasarkan pada kepentingan pribadi dapat dihasilkan keputusan yang tidak etis ketika pedoman diri atau pengawasan eksternal tidak memadai. Penilaian etis, modifikasi, dan perilaku. Proses penilaian dampak pemangku kepentingan menawarkan kesempatan untuk menilai motivasi yang mendasari keputusan atau tindakan yang diusulkan. Permasalahan lain dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama, masalah bersama. Mengembangkan ASK yang lebih etis. Yang nomor 3, kekeluaran umum dalam pengembalian keputusan etis. Langkah-langkah menuju sebuah keputusan etis. Yang pertama, identifikasi fakta dan semua kelompok pemangkas kepentingan yang mungkin akan terpengaruh. Yang kedua, membuat peringatan para pemangku kepentingan serta kepentingan. Nomor 3, menilai dampak dari tindakan yang diusulkan pada setiap kepentingan pihak yang berkepentingan. Profil yang saya pilih berkaitan juga dengan materi yang saya jelaskan tadi. Berkaitan kepada apa? Kepada seperti akunting proyek, yaitu akunting proyek bertugas untuk menganalisis biaya maupun saat rapat mau mengadakan proyek baru itu berkaitan dengan pengembalian keputusan etis praktis yang terdapat pada pendekatan dan kriteria pembuatan keputusan etis tadi. Sekian
video yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.